Begitu banyak pengertian profesionalisme guru, terutama menurut para ahli. Guru merupakan satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Pengertian guru profesional menurut para ahli adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal di sekolah ataupun di luar sekolah. Pada hakikatnya, guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru adalah seorang yang selalu digugu dan ditiru. Jika kita membicarakan mengenai kompetensi profesional guru, merupakan kondisi, arah nilai, tujuan dan kualitas suatu kalian dan kewenangan dalam bidang pendidikan. Adapun guru profesional itu adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa, yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Hal ini guru perlu untuk mengetahui dan memahami kompetensi sebagai seorang guru. Kompetensi guru menjadi modal penting dalam pengolahan pendidikan dan pengajaran yang begitu banyak macamnya. Dilihat secara garis besar, ada dua segi, yaitu dari segi kompetensi pribadi serta dari kompetensi guru profesional. Adapun 10 kriteria untuk jadi guru profesional. Yang pertama, yaitu adil. Dalam arti adil ini adalah jadilah sosok pendidik yang objektif, bukan subjektif. Adil di sini berarti bapak atau ibu tidak berpihak pada satu sisi atau kelompok tertentu. Jadi harus mampu menyikapi setiap siswa dengan karakter dan kemampuan yang beragam. Yang kedua, terbuka. Selain itu, keterbukaan juga merupakan kriteria yang sangat penting bagi seorang guru. Menerima kedatangan, pertanyaan, kritik, hingga masukan dari siswa. Untuk memperbaiki karakter siswa, bapak atau ibu terlebih dahulu harus melakukan perbaikan. Cobalah bersikap demokratis dan tentu kelas akan jauh lebih menyenangkan. Bukan hanya sikap, namun juga pikiran. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bapak ibu harus bisa berpikir terbuka, ketimbang mengotak-ngotakkan mana murid pintar, bodoh, dan sedang-sedang saja. Alangkah baiknya jika diubah sedikit cara berpikirnya. Setiap anak memiliki keunikan dan bisa sukses di kemampuannya masing-masing. Ketika bapak ibu berpikir terbuka, maka akan lebih mudah juga menyerap ilmu dari siapapun, tanpa berpikir, saya sudah tahu itu kok. Zaman sekarang, ilmu itu bisa dari siapa saja loh, termasuk siswa di kelas. Kriteria yang ketiga yaitu jadi contoh. Selama ini, metode pengajaran apa saja yang telah Bapak Ibu terapkan? Kalau hanya menyampaikan materi dengan ceramah panjang, rasanya tidak akan efektif. Pernah dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan? Tentu Bapak Ibu tidak ingin hal demikian yang terjadi pada peserta didik. Sebagai contoh sederhana, misalnya ada sampah yang tidak pada tempatnya di dalam kelas, daripada hanya menegur, jangan buang sampah sembarangan ya anak-anak. Akan lebih baik jika Bapak Ibu langsung mengambil sampah tersebut dan memasukkannya dalam tempat sampah. Kemudian ajak siswa bersama-sama membersihkan sambil menghias kelas. Ingatkan siswa bahwa setiap penghuni kelas maka harus bertanggung jawab atas semua yang dipakai, termasuk menjaga kebersihan dan ketentraman kelas. Dengan Bapak Ibu memberi contoh, siswa tentu perlahan-lahan akan memiliki kesadaran untuk melakukan hal serupa. Hal ini juga akan mendewasakan siswa. 4. Bijaksana. Menjadi seorang guru berarti harus bijaksana, baik dalam mengambil keputusan, menyikapi masalah, maupun bertindak. Kalau Bapak Ibu mampu menjadi sosok pendidik yang bijak, siswa tentu akan lebih respect. Pendidikan yang bijaksana tahu bagaimana melakukan pendekatan yang tepat terhadap peserta didiknya. Yang kelima, fleksibel. Menjadi guru memang harus punya prinsip, baik dalam nilai-nilai maupun pengetahuan.
Namun, dalam menyampaikan prinsipnya, Bapak Ibu sebaiknya fleksibel. Di sini maksudnya adalah tidak kaku dan mampu menyesuaikan dengan kondisi, perkembangan, sifat, kemampuan, serta latar belakang siswa. Lanjut kriteria yang keenam yaitu peka. Bapak Ibu guru harus bisa cepat mengerti, memahami, dan melihat dengan perasaan apa yang terlihat pada siswa. Mulai dari ekspresi wajah, gerak-gerik, nada suara, dan lainnya. Jadi guru dapat segera memahami apa yang dialami oleh siswa. Tidak hanya cepat memahami, tapi juga cepat tanggap untuk menanggulanginya. Kriteria yang ketujuh yaitu memahami proses. Dalam belajar mengajar, maka terjadi sebuah proses. Nah, proses ini tidak selalu mudah dilalui dengan cepat, bergantung pada individu masing-masing. Maka penting sekali bagi seorang guru untuk bisa memahami arti proses. Memilih untuk menjadi guru tentu harus siap stok sabar yang banyak, bukan? Misalnya dalam mengajar, jika siswa tidak mudah memahami, maka jangan langsung dimarahi. Coba cek lagi bagaimana karakter, tipe belajar, dan cara mengajar siswa tersebut. Misal ketika selesai mengajar, seringkali Bapak Ibu kembali ke rumah dalam keadaan yang sangat lelah. Tak terhindarkan juga rasa jenuh yang melanda ketika kehabisan akal menghadapi para siswa. Ini hal yang manusiawi kok. Namun, bisa diminimalisir jika Bapak Ibu ingat betapa pentingnya sebuah proses. Jika merasa masih gagal dalam mengajar, cobalah untuk tetap menghargai setiap usaha yang telah dilakukan. Apabila hanya fokus pada kegagalan, maka akan memicu kemalasan, dan motivasi mengajar pun ikut turun. Jadi, hargai proses dan teruslah berinovasi. Kedelapan, pengendalian diri. Menjadi seorang guru yang akan jadi teladan siswanya, maka harus bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu mampu memberikan pertimbangan rasional dalam memutuskan sesuatu dan memecahkan masalah. Kemudian dapat menjalin hubungan sosial yang wajar dengan siswa, sesama guru, serta orang tua. Seorang guru yang profesional juga artinya telah bisa mengendalikan emosinya, tahu bagaimana kapan dan di mana harus menyatakan emosinya. Lanjut kriteria yang ke-9, yaitu konsisten. Seorang guru juga harus bersikap konsisten, tidak pelin-pelan. Kalau sedikit-sedikit berubah, tentu akan berpengaruh pada tingkat respek siswa ke gurunya. Coba Bapak Ibu tegas dan berwibawa dengan menerapkan disiplin positif. Kalau dari awal kesepakatannya A, maka seterusnya akan A. Jangan tiba-tiba berubah haluan menjadi B. Sewaktu-waktu mungkin saja ada perubahan, asal disertai alasan yang masuk akal dan memberi manfaat bagi seluruh pihak. Menjadi seorang guru harus konsisten dalam mengajar. Guru yang profesional dan tidak hanya berprofesi sebagai pengajar, namun juga mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi siswa. Sebagai guru, Bapak Ibu dituntut menjadi sosok yang mampu menanamkan nilai-nilai terhadap siswa hingga mencapai kedewasaan. Jadi harus tinggi konsistensinya. Kriteria yang terakhir yaitu yang ke-10, memahami jiwa siswa. Seorang guru itu layaknya dokter. Bagaimana dokter mengobati pasien yang sakit? Tentu dokter tersebut harus paham jenis penyakit yang diderita beserta pengobatannya. Nah, sama halnya dengan guru, mengobati jiwa siswa dan membentuk karakter baik. Oleh karena itu, jadilah guru yang mengerti sifat dasar jiwa manusia, kekurangan, serta cara menanganinya. Seorang guru ibarat seorang dokter. Untuk mengobati yang sakit, maka diperlukan dokter yang mengerti jenis penyakit yang diderita, serta cara-cara mengobatinya. Begitu pula dengan seorang guru, dalam mengobati jiwa anak didiknya, membentuk akhlak yang baik. Untuk itu dibutuhkan pendidik yang mengerti akan sifat dasar jiwa manusia, kelemahan dan cara mengobatinya. Ibarat sakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, sebelum diobati hendaknya mencegah terjadinya penyakit. Dalam hal ini adalah akhlak anak didik. Sebelum mereka tumbuh dewasa dengan akhlak yang buruk, maka sedini mungkin membentuk akhlak yang baik. Guru merupakan pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang untuk bertugas
mendidik anak-anak di sekolah. Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sedangkan guru ialah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anaknya pada jenjang pendidikan sekolah. Faktor terpenting pada guru ialah kepribadiannya, pengaruh guru terhadap kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah, yang pada akhir-akhir ini banyak guru yang tidak peduli terhadap kepribadian siswanya. Guru memiliki konsep belajar dengan memandang dari segi mental, fisik, kejiwaan, dan motivasi. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis, diantaranya adalah fungsi kepribadian guru untuk mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai belajar. Konsep kepribadian pada guru dalam proses belajar ada 6 hal, antara lain kegairahan dan kesediaan untuk belajar, membangkitkan minat pada peserta didik, menumbuhkan bakat dan nilai juang pada peserta didik, mengatur proses belajar mengajar terhadap peserta didik, situasi belajar mengajar secara manusiawi, dan mental pengaruh belajar di sekolah dalam penerapan di kehidupan di luar sekolah.